Nah, ini final sekarang nih, Pak Sahrul, silakan. Pak Sahrul lagi. Oke, terima kasih Pak Dalius, Ketua kelompok kita yang sangat semangat memimpin kelompok ini. Hilang suaranya Pak Sahrul. Ya, hilang Pak Sahrul. Ada gangguan? Udah. Sudah. Bapak Ibu, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sore saya masih bersama-sama dengan Bu Upi di Padang. Oh ya? Jam 5:30. Alhamdulillah tepat jam 8 sudah sampai di Kinali, udah bisa gabung dengan kegiatan ini. Itu Pak dan Ibu, saya akan mencoba menyajikan materi tentang asesmen. Ya. Nih. Oke. Sebentar Pak. Ya. Nih. Windows ya, Pak? Nah. Ini. Siap. Coba tanya. Udah nampak Pak Ibu ya? Ya, Udah. sudah bagus ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan coba menyajikan, mempresentasikan materi tentang asesmen. Asesmen, seperti yang kita ketahui, itu adalah salah satu daripada proses atau rangkaian dari pembelajaran. Dan asesmen ini biasanya menjadi acuan dari sebuah proses pembelajaran yang kita bagikan. Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang asesmen ini, terlebih saya mohon masukan kepada Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang asesmen ini. Pertama, saya minta masukan dulu dari Bapak Ketua lah dulu, Bapak Dalius. Pak Dinin lah dulu. Pak Dinin tuh udah serius tuh saya lihat tuh. Silakan Pak Dinin. Silakan Pak Dinin. Iya. Baik. Saya kira asesmen ini ganti nama, ya ini bahasa asing. Kalau dulunya kan evaluasi atau ujian. Iya, iya. Jadi ada ujian formatif, ada ujian sumatif. Kalau ujian formatif ini kita lakukan di tengah semester, mungkin selesai satu materi kita laksanakan evaluasi untuk mengukur pemahaman murid, pemahaman siswa tentang materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada asesmen sumatif atau ujian akhir semester, ini yang kita lakukan di setiap akhir semester, akhir pembelajaran. Ya kalau menurut saya kasarnya ini ganti nama aja ini semua. Ganti nama dari ujian harian, ujian semester. Saya kira itu Pak Sahrul. Iya, terima kasih Pak Dinin. Di satu sisi memang kalau akan dibahas, tapi pada kegiatan pembelajaran SMK PK ini ada sedikit perbedaan antara asesmen yang dilakukan sebelum materi SMK PK ini dengan asesmen yang kita pelajari pada IHP ini. Saya mohon bantuan Pak Jainuddin dulu untuk memberi sedikit gambaran tentang asesmen ini. Ya, terima kasih kepada pemateri. Saya tangkap ini di asesmen formatif ini, yang saya titik poinnya pada poin kedua, yang kurang kita terapkan ini yang pembeda dari asesmen atau MIT dari semester yang kita lakukan di K13 dan kurikulum KTSP adalah memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan.
kenapa harus saya ambil poin ini? Memang pada akhir-akhir ini yang kita perhatikan, terutama di lingkungan sekolah saya, kita kurang responsif. Bagaimana kita mengkontrol sejauh mana, terutama dalam hal kita berproduksi praktek di bengkel. Kurangnya pendampingan dari guru, memberikan masukan, umpan balik, standar kualitas produk secara berkala dan berkelanjutan, itu yang menghambat kita untuk di SMK itu karyanya kurang memenuhi standar yang diinginkan oleh industri. Mungkin poin itu yang saya bisa tangkap, yang membedakan dari asesmen sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan masukan atau tambahan. Terima kasih Pak Janudin. Ini tanggapannya cukup bagus tentang konsep asesmen yang akan kita sajikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada dua bentuk asesmen yang akan kita sajikan pada presentasi ini. Yang pertama adalah asesmen bentuk formatif, kemudian asesmen bentuk sumatif. Seperti yang telah Bapak dan Bapak-Bapak sampaikan tadi, asesmen formatif itu adalah semacam evaluasi yang kita lakukan dalam proses pemahaman siswa tentang kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik yang dia dapatkan. Kemudian di samping itu, asesmen formatif ini bersifat memantau perkembangan pembelajaran siswa secara berkala. Sedikit beda dengan sumatif. Kalau yang sumatif itu sifatnya adalah nilai hasil akhir. Dulu kita sering mengenal adanya ujian akhir semester. Dan ini sering dijadikan sebagai acuan utama untuk menentukan apakah ini anak itu kita anggap berhasil atau bukan. Bahkan anak-anak yang nilai sumatifnya itu rendah sering kali digagalkan oleh gurunya dalam proses kenaikan kelas. Karena tujuan utama adalah pembelajaran adalah asesmen sumatif. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini di diklat IHT kita saat ini itu sedikit mengalami perubahan. Yang paling dominan dilakukan itu semestinya adalah asesmen formatif ini, yakni asesmen yang dilakukan untuk melihat proses dari pembelajaran. Itu yang paling banyak kita lakukan. Hasil atau sumatif itu hanyalah output dari penilaian formatif ini. Kita coba lihat slide ini. Mana tampilnya? Kelompok D baru mulai belum? Kelompok buta. Share screen coba. Stop share screen. Stop dulu Pak, nanti masuk lagi. Yang tadi stop dulu Pak. Tadi kan soalnya dikunci. Lanjut lagi. Ke window ya. Share. Kemudian manfaat daripada asesmen ini. Asesmen formatif itu bermanfaat untuk guru dan juga bermanfaat untuk siswa. Untuk si guru, asesmen formatif ini manfaatnya terakhir adalah mengawasi pembelajaran siswa dan memastikan perkembangan murid serta mengecek pemahaman siswa tentang materi yang kita sajikan. Di samping itu, manfaat bagi siswa adalah mengevaluasi pembelajarannya sendiri, kemudian membangun pengetahuan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta meningkatkan kemampuan dari siswa itu sendiri. Sedangkan asesmen sumatif bagi guru manfaatnya adalah untuk menilai apakah siswa itu sudah mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan yang dikenal dengan SK dan SKKD. Kemudian yang kedua, digunakan untuk meningkatkan pengajaran pada materi selanjutnya. Itu bagi guru. Kemudian bagi siswa, manfaat dari asesmen sumatif ini adalah untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kita memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran sejauh mana yang sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita coba kaitkan dengan proses mereka belajar.
Bagaimana tanggapan Bapak, Ibu tentang asesmen sumatif ini, capaian asesmen sumatif ini berkaitan dengan Merdeka Belajar. Saya minta dulu kepada Ibu Upi lah dulu. Halo Ibu Upi. Oh ya Pak Sarul, ini karena faktor umur kali. Susah membaca ini. Ya, Faktor capek mungkin juga Bu. Kalau pas kegiatan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita lanjut aja dulu Pak Sarul. Ayo, lanjut aja dah Pak. Lanjut Pak. Oke. Saya lanjutkan Bapak ya, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif itu. Pada hakikatnya ada dua bentuk asesmen. Yang pertama adalah yang tidak tertulis, kemudian yang kedua adalah yang tertulis. Yang tidak tertulis itu yang bisa kita lihat melalui pengamatan, melalui lembaran pengamatan proses penilaiannya, atau di dalam kelas kita kenal dengan adanya bentuk-bentuk seperti diskusi kelas, kemudian adanya semacam presentasi atau produk yang dihasilkan anak, atau mungkin drama, dan bisa juga dalam bentuk tes lisan atau wawancara. Itu adalah bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis. Kemudian asesmen formatif dan sumatif yang bentuk tertulis itu juga ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah refleksi yang diberikan anak dalam bentuk tulisan, kemudian esai, jurnal, kemudian juga poster, dan yang paling dominan dilakukan selama ini adalah tes tertulis dan Gangguan signal kayaknya. Mungkin karena Pak Sarul kan baru sampai dari Padang langsung presentasi. Udah jadi tuh. Jadi belum mandi kayaknya. Di mandi tuh. mana tuh? Menyajikan mana? Kalau stop. Hah? Hilang lagi deh. Kembalikan ini. Pak Jainuddin bisa memberikan ulasan yang lebih lengkap lagi. Halo Pak Jainuddin. Ya, untuk sementara pas dulu. Ya, lanjut dulu Pak. Ya, mungkin Lanjut aja dulu Pak. Ini udah bagus ini. Dengan ringkasan yang ada di presentasi udah lengkap tuh. Iya. Lanjut Bu ya. Oh iya, Oke, terima kasih. Slide berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih. Yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke ketua. Oke, kita akan foto bersama. Ya. Stop ini. Ayo senyum, 1, 2, 3. Ini Pak.